Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Oktakabani dari program studi Teknik Informatika yang pada hari ini menjadi ketua dari kelompok 5 dalam penugasan perakitan komputer. Perkenalkan, nama saya Hermina Maria Magdalena Karungo. Saya bertugas di kelompok 5 sebagai mencari fungsi dari setiap komponen. Perkenalkan, nama saya Nadia Esther. Saya dari kelompok 5, saya bertugas mencatat seri dan model komponen. Saya Robert Hartono dari kelompok 5. Saya bertugas sebagai spesifikasi dan performa komputer. Saya Nike Rinjama Wiyuta dari kelompok 5. Saya bertugas mencari spesifikasi dan performa. Perkenalkan, saya Christopher Tio Purnomo dari kelompok 5. Saya Adrian Bintang Saputra. Kami berdua bertugas untuk menganalisa kompatibilitas dari motherboard, CPU, dan RAM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaimun Nabil dari kelompok 5, bertugas sebagai manajemen dan penyambungan kabel. Perkenalkan, nama saya Nathan Indri Shalom, saya bagian editing. Perkenalkan, nama saya Julius Tipagau. Saya dari kelompok 5. Program studi saya dari Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Saya bertugas sebagai mengatur waktu dan membuat skripsi. Perkenalkan, nama saya Wilson Sony Jolemal. Saya di sini sebagai membuat channel YouTube. Halo guys, jadi di sini kita akan merakit PC karena kita menggunakan model yang jadul. Kita memutuskan untuk merakit dari DVD-nya dulu. Nah, ini adalah DVD merek Lighton dengan model DH20A1P. Performa drive ini dapat membaca dan menulis pada DVD dan CD, berguna untuk membackup data atau instalasi sistem pada komputer lama. Ini komponen yang akan kita pasang adalah disk drive. Nah, disk drive ini adalah merek Panasonic dengan model JU257A607P, ukuran 3,5 inci. Performa ini dapat membaca dan menulis pada disket 3,5 inci, cocok untuk pengolahan data pada sistem komputer lama dan menggunakan media disket. Selanjutnya kita akan memasang power supply. Nah, power supply ini atau PSU merupakan merek kode gen dengan model 250XA, daya 350 watt. Daya 350 watt cukup untuk komputer sederhana dengan komponen berdaya rendah seperti prosesor Intel Celeron dan tanpa kartu grafis tambahan. Lalu yang selanjutnya adalah motherboard. Motherboard ini berspesifikasi memakai motherboard Gigabyte seri 81845GE-RZ dengan soket 478 MPGA, mendukung prosesor Intel Pentium 4 dengan FSB 533 MHz, mendukung RAM DDR333 dengan kemungkinan kompatibel DDR400. Grafik onboard Intel Extreme Graphics, Ethernet 10/100 Mbps terintegrasi, audio AC 76 channel integrasi. Performa motherboard ini ideal untuk komputer dengan fungsi dasar atau multimedia ringan, namun kurang mampu untuk aplikasi modern yang lebih berat. Untuk prosesor kita memakai Intel Celeron D310SL-BRZ. Untuk pemasangan kita menyesuaikan segitiga ini sesuai dengan soket yang ada di sini. Selanjutnya kita menguncinya. Yang selanjutnya ada RAM. RAM ini bermerek Kingston Technology dengan model KVR 400X64 C3A atau dengan berisi 256, tipe DDR1, PC 3200, kapasitas 512 MB, tegangan 2 volt. Kapasitas 512 MB ini cukup terbatas dan hanya mencukupi untuk sistem operasi dan aplikasi yang sangat mendasar. Cocok untuk komputer jadul dengan kebutuhan yang ringan. Untuk pemasangan, pertama kita membuka kunci yang ada di pinggir soket RAM ini. Nah, selanjutnya kita sesuaikan dengan soket ini sama yang garis tengah ini. Lalu kita tinggal tekan sampai bunyi klek. Lalu selanjutnya ada kipas pendingin CPU dengan merek Intel
spesifikasi 12 volt dan 0,13 ampere. Kipas ini mampu mendinginkan prosesor berdaya rendah seperti Intel Celeron D310. Kipas ini cukup untuk mencegah prosesor terlalu panas selama penggunaan dasar. Selanjutnya untuk cara pemasangan, kita tinggal menyesuaikan dengan pengunciannya. Gini. Kita sesuaikan. Ini ada pengunciannya yang di pinggir-pinggir, kita tekan sampai berbunyi klek. Udah, selanjutnya kita mengunci dengan ini. Selanjutnya kita akan memasang motherboard ke dalam casing. Kemudian kita akan membawanya satu persatu. Udah, skip aja. Selanjutnya kita akan memasang hard disk drive atau DVD. Untuk pertama kita akan memasang kabel 4 power pin CPU prosesor yang terletak pada di sini, di samping, biasanya di samping prosesor. Kita sesuaikan dengan kuncinya. Terus kemudian kita memasang kabel kipas pendingin CPU yang terletak pada samping kipas. Ini agak susah ya. Kemudian kita memasang kabel power 20 pin untuk power motherboard. Untuk pemasangan kita sesuaikan dengan kuncinya. Kemudian kabel molek untuk power hard disk. Kita sesuaikan dengan kuncinya. Kita rapikan kalau bisa ya. Kemudian kita akan memasang kabel front panel yang terdapat pada depan komputer yang berfungsi untuk menghidupkan komputer. Kita menyesuaikan yang keterangan yang ada di sini ya guys. Ini HDD LED dipasang di sini. Yang HDD LED di sini. Ini terus power LED ini untuk power. Ini terdapat di sini. Kemudian ini untuk mereset. Ada di depan terus ini nggak tahu ya guys. Terlalu